أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kembali kita berjumpa di Adil Channel. Di kesempatan hari ini kita akan ngobrol, kita akan bercerita atau kajian lah sedikit berbagi sharing tentang buku Ustadz yang luar biasa yang ada di tangan saya ini adalah tentang Yesus dan Muhammad dalam satu ajaran. Hari ini bersama kita Ustadz Muji SAG MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ya. Jadi saya dapat buku dari Ustadz dan alhamdulillah saya sudah baca-baca sedikit. Belum semuanya. Makanya hari ini kita mau membahas biar kita sering ke teman-teman juga yang lain. Benar. Biar bisa mendapatkan ilmu juga. Jadi mungkin sebelumnya Ustadz saya ingin tanya, ya, judulnya ini menarik Ustaz. Yesus dan Muhammad dalam satu ajaran. Ya. Pertanyaan saya yang pertama adalah apa sih kira-kira Ustaz yang melatar belakangi sehingga Ustaz mau mengangkat tema tentang ini, Yesus dan Muhammad dalam satu ajaran? Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, buku itu atau buku yang saya tulis ini berjudul dengan Yesus dan Muhammad dalam satu ajaran. Ini sebetulnya terinspirasi saya setelah membaca buku ini. Apa judulnya? The Islamic Invasion. Jadi ini buku ini karangan Robert Morey, doktor, dia seorang doktor teologi. Kristen. Dia menulis buku ini isinya berkaitan tentang bagaimana Islam itu dihujat, dia menghujat Islam. Kemudian buku ini salah satu panduan ini biasanya kalau di saudara-saudara umat Kristen, khususnya yang bagian dari para misionaris, mereka memegang buku ini. Buku ini rujukan benar referensi mereka dijadikan sebagai panduan bagaimana untuk menyerang Islam. Nah ini. Irena Handono pernah membahas juga menjawab buku ini. Judulnya yang dipakai Irena Handono itu untuk menjawabnya adalah Islam dihujat. Nah, itu dia Irena Handono, dia menjawab buku ini. Nah, sekarang saya juga ingin ingin menjawab buku ini, The Islamic Invasion ini, cuman judul yang saya buat di sini Yesus dan Muhammad dalam satu ajaran. Buku ini sebagai jawaban atas apa yang ditantang. Saya sebetulnya menjawab tantangan Robert Moore dalam tulisannya di halaman 90 di dalam buku The Islamic Invasion itu ada tertulis begini nih. Nah, ini ya, mungkin bisa lihat juga nih, ya. Kalau memang kedua nabi tersebut diutus oleh Allah yang sama atau satu secara logis, dapat diasumsikan bahwa pelayanan dan pesan-pesan yang mereka sampaikan tidak mungkin bertentangan secara prinsip satu sama lain. Nah, ada kata-kata itu, saya menangkap tulisan ini bahwasanya Robert Moore itu menggunakan logika dia, kalau seandainya Yesus dan Muhammad itu diutus oleh Allah yang sama, Tuhan yang sama, logikanya nggak mungkin ajarannya berbeda. Bertentangan tidak mungkin. Pasti sama, bahasanya kan begitu. Begitu saya baca ini, ini perlu dibuktikan gitu kan, bahwasanya Yesus dan Muhammad itu memang bukan diutus dari Tuhan yang berbeda. Dia diutus dari Tuhan yang sama. Logikanya kalau dia diutus dari Tuhan yang sama, maka ajarannya nggak mungkin berbeda, iya kan? Bapak mengajarkan ada 2 orang anak. Bapak ini mempunyai 2 orang anak. Nggak mungkin ke anak yang satu dia mengajarkan tentang sesuatu yang berbeda dengan anak yang kedua. Maka pasti ajarannya sama. Nah, setelah saya menggali, ya ini yang jelas Alkitab ini, Bible ini, dan saya menjumpai Islam itu di dalam sini. Ajaran-ajaran Yesus itu persis sama dengan apa yang diajarkan oleh Muhammad begitu.
Nah, berkaitan dengan itu, ya terinspirasi saya ingin menjawab buku ini. Ingin membuktikan apa yang ditantang oleh Robert Moore, bahwasanya memang Yesus dan Muhammad itu bukan membawa ajaran yang berbeda, gitu kan. Nah, itu yang menginspirasi saya sehingga lahirlah buku ini. Tulisan saya ini. Yesus dan Muhammad dalam satu ajaran. Jadi, saya mengangkat dalam buku ini bukti-bukti baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Alkitab sendiri, bukti tentang ajaran Yesus dan Muhammad itu sama, tidak berbeda, begitu. Ya, jadi saya berpikir mungkin Robert Moore itu tidak membaca Alkitabnya dengan baik, saya rasa. Seorang doktor, bagaimana mungkin seorang doktor tidak paham dengan Alkitabnya sendiri, sehingga dia menantang begitu di dalam tulisan buku The Islamic Invasion itu. Jadi artinya saya mungkin secara sepintas Ustaz, berarti dalam hal ini dia menyangkal tentang tidak mungkin Nabi dan Nabi Muhammad dan Yesus itu satu ajaran gitu ya? Iya, tidak mungkin. Tidak mungkin ya? Nah, itu makanya saya ingin buktikan itu bahwasanya dia salah persepsinya, gitu loh. Dan saya angkat ini persamaan ajarannya itu, bahwasanya Yesus dan Muhammad itu tidak membawa ajaran yang berbeda, gitu loh. Pasti sama, begitu. Ya memang buku ini cukup perjuangan untuk menerbitkannya cukup saya bilang cukup rumit dan sulit, karena begitu saya mendapat penerbit, saya tawarkan beberapa penerbit, 4 penerbit menolak tulisan saya ini untuk diterbitkan, karena dikhawatirkan mengandung sara, menyinggung sara, dan dikhawatirkan ini memecah belah. Justru saya hanya ingin menjawab persepsinya Robert Moore dan ingin membuktikan bahwasanya apa yang disangkalkan oleh Robert Moore itu adalah sesuatu yang keliru. Yang pertama, yang kedua ini menjawab serangan-serangan yang dilakukan oleh misionaris yang begitu menghujat Islam, yang begitu menghina ataupun menyudutkan Islam lah bahasanya. Nah, dengan buku ini mereka salah, gitu lah, bahwasanya Islam, Yesus dan Muhammad itu mengajarkan ajaran yang sama. Karena di dalam surat Al-Hajj, ya, kalau kita buka dalam buku ini ada saya tuangkan juga firman Allah yang tertuang di dalam Al-Quran. Ada indikasi yang mengatakan di dalam Al-Quran itu bahwasanya Yesus dan Muhammad itu memiliki ajaran yang sama. Nanti silakan dibuka ini di halaman yang keempat. Ya, di halaman keempat itu ada ayat surat Al-Hajj. Ayat 78. Ayat ini ya lumayan cukup panjang, tapi ada potongan ayat di dalam potongan kalimat di dalam ayat itu bunyinya huwa sammakumul muslimina min qablu. Ya, di baris kedua itu huwa sammakumul muslimina min qablu. Di situ kata Allah, dia telah dia dinamai, dia Allah itu telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Artinya kata-kata muslim agama Islam itu sudah disebutkan di masa sejak dari Ibrahim. Nah, jadi kalau konsepnya Ibrahim itu disebut dengan millata Ibrahim, konsepnya itu Ibrahim membawa Islam itu disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, nanti itu kaitannya kepada agama Semitik, jadinya rumpun agama Semitik itu tuh di situ tuh. Oke, sebelum ke sana, yang ayat yang ini kan ada sambungannya, Ustaz. Iya, betul. Orang-orang muslim dari dahulu dan begitu pula dalam Al-Quran ini. Betul. Nah, jadi berita di dalam Al-Quran untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia bahwasanya Islam itu sudah disampaikan dari dahulu. Makanya di dalam ayat lain itu ada surat An-Nisa mengatakan musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Al-Quran itu meluruskan, membenarkan apa-apa yang ada di dalam Taurat dan apa yang ada di dalam Injil. Jadi penguat daripada ayat ini tuh, begitu. Nah, itulah yang menginspirasi saya. Kenapa harus saya menjawab? Saya perlu rasanya menjawab Robert Moore. Dan dari pernyataan Robert Moore ini, satu ayat yang surat Al-Hajj ini sebenarnya sudah cukup ya? Cukup, sudah cukup. Ali Imran ayat 84 di sana juga ada disebutkan.
Coba Penguatannya lagi. Di surat Ali Imran ayat 84. Nah, di halaman yang ketiga, di halaman sebelumnya itu. Iya. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Iya. Kurang jelas apa lagi? Yang saya tertarik ini, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Ya, betul. Di Dan ayat hanya- ini disebut itu dari Ibrahim sampai ke Isa semua. Sampai ke Isa. Dikatakan di akhir ayat wa nahnu lahu muslimun, kami semua orang muslim. Betul. Nah, dan kami la nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan. Ya. Nah, konsep apa yang ada di Al-Hajj tadi, nah ditambah dengan Ali Imran ayat 84 ini, itu pengikat kuat bahwasanya tidak ada agama yang lain selain Islam. Makanya di dalam Ali Imran ayat yang lain dikatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang diridai oleh Allah itu agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu. Yang mencari agama selain Islam tertolak. Betul, itu kan? Jadi itu yang saya ingin membuktikan bahwasanya memang Yesus dan Muhammad itu memang dalam satu ajaran yang sama, yakni Islam. Gitu loh. Berarti artinya masih walaupun dokter, cuman pemahamannya belum sampai ya. Saya bilang dokternya mungkin nggak tahu nyangkut di mana itu Robert. Iya, masa ya apa dia, kalau saya bilang pernyataan dia di dalam bukunya The Islamic Invasion di halaman yang 90 itu blunder. Maksud saya blunder itu dia menyerang dirinya sendiri itu. Dia nggak tahu. Saya yakin mungkin apakah dia nggak membaca Alkitabnya ini yang begitu banyak memuat tentang ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Kurang penelitian. Bisa jadi begitu. Atau dia memang tidak membaca itu. Baca. Gelarnya doktor tapi nggak tahu isinya. Nah itu yang susah itu. Di sini banyak ayat-ayat baik dalam Al-Quran maupun Injil, Alkitab sendiri saya angkat bukti daripada Yesus dan Muhammad itu satu ajaran. Ratusan ayat saya angkat di sini. Ya luar biasa teman-teman. Ini jadi kalau mau dipesan sama Ustadz ya. Bisa langsung. Langsung pesan sama Ustadz. Ini luar biasa lah. Mungkin menjadi rujukan bagi kita. Betul. Ya, apalagi yang kuliahnya jurusan Kepistrol ya. Betul, perbandingan agama. Atau juga dai-dai yang tugas di pedalaman. Benar. Ini sangat bermanfaat. Membantu sekali. Sangat membantu untuk kita para dai-dai ini. Dan ini buku yang keberapa Ustaz? Oh ya, ini buku yang ke-10 ini. Yang ke-8, yang 9 dan 10 sekarang lagi dalam proses penerbit. Sekalian dua ya? Iya, sekalian dua. Ini yang ke-8. Dan sekarang saya lagi sedang menulis itu perbandingan agama juga. Allah dalam 3 agama Semitik itu judulnya. Ya, jadi tadi yang Ustaz sempat sampaikan tadi tentang agama Semitik itu mungkin dikasih bocoran sedikit lah untuk bukunya sebelum kita bedah nanti lebih jauh. Iya, berkaitan tentang agama Semitik ini memang jarang kita dengar istilah Semitik ini. Kecuali orang-orang yang memang meneliti tentang agama-agama dari Nabi Ibrahim tentunya. Karena agama Semitik itu adalah agama yang berkaitan dengan keyakinan Nabi Ibrahim. Itulah yang disebut dengan agama Abrahamik, atau yang sering juga sebagian disebut dengan agama Samawi. Agama Samawi, agama Semitik itu hanya beda istilah tapi satu kelompok agama. Benar. Nah, yang di dalam ayat itu, di dalam buku yang sedang saya tulis itu, Allah dalam 3 agama Semitik. Jadi saya ingin mengangkat tentang kedudukan Allah yang tertuang di dalam 3 agama Semitik. Agama Semitik itu adalah Yahudi, Nasrani, dan Islam. Jadi di mana posisi Allah itu di dalam agama Yahudi, kemudian di dalam Nasrani, yang ini kemudian Nasrani ini berubah nama menjadi Kristen, dan yang terakhir di dalam Islam, dalam Al-Quran. 3-tiganya itu saya mengambil berdasarkan sumbernya. Kalau dalam Yahudi tentu saya merujuk kepada Torah. Torah kalau di dalam ini tentu dalam kitab Perjanjian Lama. Dan kemudian kalau dalam agama Nasrani tentu saya merujuk juga kepada ini dalam Perjanjian Baru, begitu tuh. Kemudian nanti dalam Al-Quran. Jadi bagaimana saya mengkondisikan Allah itu, bahwasanya Allah yang ada di dalam Taurat, Allah yang ada di dalam Injil, dan Allah yang ada di dalam Al-Quran adalah Allah yang sama, bukan Allah yang berbeda. Begitu.
Itu bocoran sedikit lah tentang yang saya tulis. Alhamdulillah. Ya. Ya. Udah mau selesai ya? Sudah 70% lah. Masya Allah. Sedikit lagi. Luar Insya Allah. biasa. Mohon doanya semoga ini dalam waktu dekat bisa terselesaikan. Selesaikan biar cepat, dan Ustaz juga sehat selalu. Alhamdulillah, Biar bisa insya Allah, melakukan amin. SK-nya ya. Amin. Kalau kadang keasikan ngetik tuh kadang jam 3 jam 4. Benar. Masya Memang kadang start dari malam sampai pagi sampai menjelang pergi kerja itu sibuk dengan laptopnya. Teman hari-hari inilah Betul ya. laptop gitu. Masya Allah, luar biasa ini. Kemudian ini Ustaz, Ya. ada pertanyaan bahwa dalam buku ini Ustaz menjelaskan bahwa Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu sama-sama bertauhid. Benar. Ya, itu mungkin sedangkan orang yang ketahui selama ini bahwa konsep yang dibawa mungkin ini kan orang banyak ada yang mengatakan trinitas segala macam kan Ustaz. Betul. Nah, jadi mungkin Ustaz bisa meluruskan bahwa Nabi Isa itu membawa tauhid. Itu gimana itu Ustaz? Baik. Kalau di dalam Islam kita insya Allah nggak ragu ya. Kalau di Iya, dalam betul. Al-Quran Dalam Al-Quran nggak kita ragu itu. dalam- Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang tauhid. Tentang Ya. tauhid. Dan banyak ayat yang menjelaskan bahwasanya Tuhannya para nabi itu adalah Allah satu-satunya. Satu-satunya. Kalau di dalam Al-Quran sekali lagi kita tidak. Ya, semua nabi satu ya. Nah, tadi sudah disebut Sudah ayatnya kan. disebutkan ayatnya. Nah, Sekarang ini dalam Alkitab. Nah, di dalam Alkitab kita bisa, di buku ini juga saya banyak bentangkan tentang sumber atau ayat-ayat yang berkaitan tentang ketauhidan. Jadi kalau ada konsep trinitas, ya bagi saudara-saudara kita, teman-teman kita yang beragama Kristiani berkaitan tentang imannya mereka yang sekarang ini, awalnya sebenarnya mereka itu menganut paham monoteisme, teisme murni. Monoteisme murni Satu itu ketuhanan. satu Tuhan yang satu, Tuhan yang satu. yaitu Allah satu gitu. Kemudian seiring perjalanan sejarah dan apalagi sejak peristiwa penyaliban Yesus, konsep monoteisme itu sedikit demi sedikit berubah menjadi monoteisme politeisme. Di mana ada unsur monoteisme politeisme yang dimaksud? Monoteisme dia tetap meyakini tunggal Allah itu esa, tapi dalam keesaan Allah itu ada unsur-unsur lain selain dari Allah, yaitu tadi Tuhan Bapa, Allah itu sendiri, Tuhan Anak Yesus, dan Roh Kudus sebagai Roh Tuhan gitu. Nah, semua tiga-tiganya ini adalah satu, gitu loh. Diyakini satu. Nah, itu yang monoteisme, politeismenya itu begitu. Padahal kalau kita mau telusuri di dalam Bible ini sendiri, saya di buku ini saya tuangkan banyak nih bukti-bukti. Silakan nanti. Kita Ustaz menggunakan referensi Bible ya. Oh ya jelas, saya tidak menggunakan yang lain ini. Ini teman-teman, saudara, ini Bible yang Tahun berapa itu Ustaz? ini 2008 ini, 2008. di terbitan 2008. Ya. Insya Allah masih sampai sekarang masih sama itu. Iya. Nah, saya ingin mencoba melihat, kita lihat banyak ayatnya ini tentang tauhid. Ya, kita buka mulai dari halaman 12. Halaman 12. Nah, di buku ini di halaman 12, di situ ada dalam Injil Barnabas. Meski Injil ini sekali lagi tidak diterima sebetulnya oleh kalangan saudara-saudara kita yang beragama Kristen, ya, tapi ya nggak ada masalahnya. Ya, Ya, kita jadikan referensi Ya. sebagai penambahan saja. Nanti kita merujuk ke yang perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke. Dalam Barnabas itu, Injil Barnabas yang ke-29 pasal 29 di sana katakan, kemudian firman Allah mengatakan, aku adalah Allah sendirian dan tiada ada lain Allah kecuali aku. Apalagi itu coba kalau bukan tauhid. Oke, mereka nggak terima ini. Kita lihat ayat di bawahnya itu. Ada tauhidnya di Musa Ulangan, ada 3 dalam kitab Ulangan, 3 ayat ya. Nah, Ulangan pasal 4 ayat 35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada lain kecuali Dia. Itu kan la ilaha illallah. Betul. Nah, itu jelas. Lebih jelas lagi, lihat Ulangan pasal 6 ayat 4 di bawahnya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Allah kita. Nah, kata Yesus mengatakan, dia kan kata-kata kita itu kan artinya yang ngomong juga masuk di dalam situ. Ya, Nah, di situ. sama-sama. Nah, benar. Orang Israel dan Yesus mengatakan Tuhan kita itu ya Allah gitu. Dan dia Esa. Ya. Nah,
Kita lihat lagi Ulangan 32 ayat 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku. Ya. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan, dan aku meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepas tangannya dari aku. Coba, aku apa dia? Oke, itu dalam perjanjian lama, itu yang dipakai oleh Nabi Musa itu. Kita lihat akidahnya Nabi Daud, tauhidnya Nabi Daud itu dalam 2 Samuel. Perjanjian lama juga masih dikatakan. 2 Samuel pasal 7 ayat 22. Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Kurang apa juga lagi itu kalau nggak bisa nalar, orangnya yang mengatakan Allah itu Esa dan hanya Allah sebagai Tuhan, itu gagal berpikir, gitu, gagal paham gitu ya. Berarti dia meragukan sebenarnya. Nah, kalau dia nggak terima, berarti nggak terima ininya sendiri nih, kitabnya mereka. Kalau Barnabas mungkin masih bisa. Oke lah, kita maklumi. Kita maklumi lah. Barnabas ini mereka tolak. Tapi ini dalam perjanjian lama masih nih ya. Kita simpel saja, singkat saja, karena ayat ini banyak saya tuangkan di sini. Kita ambil yang perjanjian baru lah, biar enak, biar apa namanya, biar imbang gitu lah. Seolah-olah kalau perjanjian lama mereka kadang ada sebahagian saudara-saudara Kristen itu yang tidak care, yang tidak welcome dengan perjanjian lama. Nah, kita ambil perjanjian baru. Lihat di halaman 15. Poin ke-6 itu tauhidnya Nabi Isa atau Yesus. Silakan dibuka dalam kitab Markus pasal 12 ayat 29. Jawab Yesus. Nah, ini perkataan Yesus ini, bukan yang lain ini. Jawab Yesus apa? Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Perkataan dia langsung ini. Ya. Itu kemudian ada lagi dalam Yohanes pasal 5 ayat 30 sampai 31. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Aku menghakimi sesuatu dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus utusan di situ. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Nah, diperkuat itu tengok di Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya penasaran, Ustaz. Ini kan udah jelas nih, buktinya banyak sekali ini. Iya. Mau perjanjian lama, perjanjian baru. Dan ini kan memang dalam satu ini kan perjanjian lama dan perjanjian baru masih belum dipisahkan. Belum. Nah, apa sih yang menyebabkan mereka tuh nggak sampai ke sini ini? Nah, ini pertanyaan menarik ini pertanyaan Iya, saya penasaran. Iya, begini masalahnya. Di mereka itu ada dogma, ada doktrin. Itu yang merusak pola pikir mereka. Bedanya kita dengan mereka, kita di umat Islam ini, kita belajar dulu, kita pelajari dulu, kita cari dulu dalilnya, kita cari dulu sumbernya, baru ada keyakinan. Di mereka tidak begitu. Mereka dipaksa meyakini dulu. Dogma itu tadi tuh, doktrin dan dogma itu yang memaksa. Masalah nanti dalil, masalah nanti pengetahuan itu belakangan. Orang sudah terlanjur yakin, sehingga disuguhkan yang begini, banyak yang menolak. Padahal dia menolak alasannya apa ini? Nah, nggak ada alasan. Coba kalau mau ditolak kan kitabnya sendiri ini. Iya. Nggak ada alasan dia harus. Masuk akal. Nah, itu makanya apa alasan dia menolak ini, gitu loh. Ya, nggak ada alasan dia untuk menolak. Ini dalam kitabnya, bukan di dalam Al-Quran, kitab mereka. Iya, betul. Ya, kan? Iya. Kita bukan mengada-ngada. Bukan buat ayat-ayat baru. Ini bahaya kalau kita buat ayat baru, nggak semudah itu, gitu loh. Iya. Nah, jadi itu yang mendasari saya tentang konsep tauhid itu. Makanya di dalam buku ini, poin yang pertama sekali yang saya angkat tentang Yesus dan Muhammad dalam satu ajaran, di bab 1 saya tulis Islam dan tauhid ajaran para nabi. Iya, betul. Nah, karena dari situlah, karena tauhid itu kan konsep dasar kita beragama. Ya, kalau benar tauhidnya, benar agamanya itu. Tapi kalau salah tauhidnya, otomatis semuanya udah salah.
Tapi kalau kita mau melihat bahwa Islam ini landasan pertamanya tauhid. Benar. Kalau saudara-saudara kita yang di sebelah landasan pertamanya ya dogma itu. Dogma itu jadi masalah. Sehingga yang begini apa namanya ya, kalau saya bilang ini padahal udah dijajal, bukan 1-2 ayat yang membuktikan banyak ini. ya. Mulai perjanjian lama baru ada semua. Ada lengkap, perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan di dalam Barnabas ya, saya angkat. Saya ada membaca buku ini. Allah dalam Alkitab dan Al-Quran sesembahan yang sama atau berbeda? Franz Donald penulisnya, buku tipis. Dia mengungkap dan mengangkat. Dia Kristen juga. Kristennya Kristen Unitarian, bukan Trinitarian. Maksud saya Unitarian itu dia tidak mengakui adanya konsep Trinitas. Dia Kristen tapi mengakui Tuhan itu ya monoteis, tidak politeis. Nah, sehingga kalau dibaca buku ini sejalan dengan pemahaman yang ada di sini, Oke. Nah, itu saya bisa mengerti nih. Cuma saya masih penasaran, boleh ya saya silakan. Bagaimana cara memutuskan dogma itu, Ustaz? Apakah itu kekuasaan dari pihak gereja, orang tua, atau siapa? Kalau saya orang tua, anak saya lahir, apakah langsung diambil alih kekuasaan gereja sehingga mendogma langsung pemikirannya seperti apa? Gimana itu, Ustaz? Ya, dogma itu dari gereja, bukan dari orang tua. Masalahnya ya ini, gereja-gereja mengajarkan adanya dogma dan doktrin dogma gereja. Itu gereja manapun biasanya itu sudah familiar lah dengan yang begitu. Itu bukan hal yang asing. Karena Ustaz lebih tahu lah. Jadi para pendeta, pastor dan pendeta itu menanamkan ini loh konsepnya, mau menalar atau tidak, mau masuk akal atau tidak, terima saja. Nah, itu. Jadi mau logis atau tidak tentang konsep Trinitas, ya, mau bisa masuk akal atau tidak, kan konsep Trinitas itu menyatunya Yesus dengan Allah itu karena ada gara-gara Yohanes pasal 1 ayat 1. Bunyi ayatnya itu mula-mulanya adalah firman. Lalu firman itu bersama Allah. Lalu firman itu adalah Allah. Itu konsep dogma awal itu. Logikanya awalnya ini buku ini sama saya. Tiba-tiba buku ini jadi saya. Itu gimana logikanya itu? Nggak bisa masuk dengan nalar. Cuman masalahnya buat mereka iman itu bukan logika, tapi diyakini. Nah itu masalahnya. Itulah dogma. Jadi orang kalau sudah dipaksa yakin, paksa percaya, ya udah mau nggak mau diterima. Oke. Tapi kalau dari pihak gereja tahu nggak di balik itu mereka sengaja? Banyak pendeta itu sebetulnya tahu tentang konsep Trinitas itu sebetulnya tidak logis. Tahu ya? Tahu. Buktinya apa? Berapa banyak para pendeta yang akhirnya dia mau mengorbankan materi yang dia dapat karena dia tahu konsep Trinitas itu ternyata keliru. Itu aneh. Tentang konsep Trinitas dan itu diperintahkan untuk menyebarkan ke seluruh dunia, ya. Ternyata ayat itu adalah ayat palsu. Ya, Markus pasal 20 Matius pasal 28 ayat 19. Oleh karena itu pergilah kamu ke seluruh bangsa, baptislah mereka atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, itu bunyi ayatnya kurang lebih. Nah, ayat itu tuh ayat sisipan, ayat tambahan. Saya punya buku. Wah, ini enggak semua orang, ini para pendeta pun enggak punya ini. Ya, ini Saudara. Nah, judulnya satu di judulnya The Five Gospel. 5 Gospel ini kitab suci Injil ini. Gospel itu adalah nama lain daripada manuskrip tertua berkaitan dengan perjanjian baru. Asli lah, yang aslinya. Iya benar. Enggak, yang pokoknya sudah beredar di seluruh dunia. Buku ini saya jelaskan tentang buku ini dulu. Buku ini saya begitu bahagia sekali dapat buku ini. Ini senjata yang luar biasa. Buku ini hasil riset 76 para sarjana Kristen yang ahli tentang perjanjian baru
Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan dia melakukan riset kurang lebih 6 tahun risetnya itu dan menghasilkan buku ini. Apa pernyataan yang luar biasa dari yang didapat dari tulisan mereka itu, dari hasil riset mereka? Sebentar, ini agak ini. Ada mungkin 500 halaman ya. Ini 600 halaman. 600 ya. Iya. Di sini dia mengatakan begini. 82% ya. 82% kata-kata yang dianggap, yang diyakini tadinya berasal dari Yesus dalam Injil, sesungguhnya tidak diucapkan olehnya. Ini ke Yesus. 82. Nah, ini 82% bukan perkataan Yesus. Ini yang ngomong bukan orang Islam. Ini ahli pakar kitab Alkitab. Dan kita punya buku ini ya. Ini buktinya ini ya. Ini bukti-buktinya. Halaman berapa tadi, San? Ini halaman 19. Halaman 19. Kita ada bukti, bukan asal bicara. Ya, betul. Nah, ini tertulis dengan jelas dan ini ditulis dengan bold, ditebalkan. Coba, yang mengatakan ini bukan orang Islam. Ini pakar ahli kitab ya, dunia. Dia melakukan riset tahun 93, dari hasil risetnya itu mengatakan 82% diyakini isi ini bukan perkataan Yesus. 80 kalau 100%, 82% kan sisanya tinggal 18% saja itu. Sebagian kecil itu pun masih diduga. 18% itu diperkirakan, diduga perkataan Yesus itu yang diduga. Sedangkan 82% itu sudah diyakini bukan perkataan Yesus. Bayangkan. Jadi kalau selama ini ada kita meyakini bahwasanya Alkitab ini tidak asli lagi, sudah merupakan tulisan manusia, ini dibuktikan sama orang ini. Dan apakah buku ini memang sengaja nggak dipasarkan atau dipasarkan? Oh, ini di luar dipasarkan, sudah di beberapa negara, cuma di Indonesia memang tidak dipasarluaskan, diedarkan ya, tidak disebarluaskan. Sulit mencari. Saya membelinya online. Ada beliau itu seorang apologetik Islam. Dia tadinya dari Kristen, jadi mualaf. Kemudian banyak video-video di YouTube dia. Don Ditan, antum bisa cari. Don Ditan itu dia Cina, tapi dia mualaf ya. Dia memproduksi dan memperbanyak. Ini bukunya cukup lumayan harganya, 500.000. Sesuai juga halamannya. 630 halaman. 630 ya. 630-an halamannya. 35 malah. Iya, 635. 635. Dan tebalnya besarnya seukuran APS ini. Beda. Bukan Jadi A5 kecil. Jadi tidak bisa mereka membantah, tidak bisa. Ini hasil dari riset para ahli Alkitab sendiri, bukan karena orang Islam. Jadi kalau mau membantah, bantahlah mereka, jangan bantah kita. Kita hanya belajar dan membaca ini. Nah, begitu. Jadi sangat dasar saya menulis ini bukan kaleng-kaleng, bahasa anak keren sekarang begitu ya. Bukan sembarangan. Saya tidak membawa buku semua, makanya ini hanya sebagian kecil buku yang saya bawa. Tapi ini penentu ini buat saya. Gitu. Iya, ini penangkal, jurus pemungkas. Benar. Mau ngomong apa dia? Saya ada bukti di sini. Iya. Masya Allah. Jadi saya tuh kalau pelajari gini, tapi kan dari dalam Kristen sendiri, bisa mungkin saya agak ini dalam Kristen sendiri kan mereka punya pendidikan juga lah, kayak pesantren gitu saja. Apa itu namanya lagi? Mereka ada sekolah minggu. Ya ada sekolah minggu, sekolah pastor, sekolah macam. Apakah mereka sembunyikan itu untuk nggak dipelajari segala macam? Gini, mereka sebetulnya tidak menyembunyikan. Cuman masalahnya doktrin tadi itu telah lebih dahulu menguasai pola pikirnya. Sudah didogma terlebih dahulu untuk menerima dan mengakui tentang konsep Trinitas itu. Sehingga ayat-ayat tentang tauhid, ya, tentang hal-hal yang lain yang ternyata itu menggiring kepada ajaran Islam itu mereka salah tafsirkan, salah paham gitu loh. Ya. Saya di buku ini saya banyak buktikan tentang bahkan rukun Islam. Saya tulis bukan rukun Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis, berdasarkan Alkitab. Saya angkat di dalam sini, dan ajaran-ajaran Yesus yang lainnya
tentang Yesus mengharamkan khamar, Ya. melarang judi, Berjilbab. berjilbab, perintah wajib berkerudung buat perempuan, itu ada saya tuangkan. Dan tidak saya ambil patokannya secara khusus kepada Al-Quran. Ada ayatnya dan saya ambil juga dari sini supaya itu membuktikan bahwasanya Yesus dan Muhammad itu memang betul-betul dalam ajaran mengajarkan yang sama. Begitu. Kira-kira kalau yang pendeta-pendeta rata-rata yang tertarik sama Islam berarti mereka terbuka. Yang rata-rata selama ini bisa pahami apa kira-kira sehingga mereka itu maulah untuk masuk ke Islam itu kenapa? Mereka keluar dari konsep dogma. Berani ya? Ya, mereka tinggalkan itu dogma, mereka tinggalkan itu doktrin, lalu dia pakai otaknya untuk berpikir dan menalar secara cerdas tanpa diikat dan dipengaruhi oleh dogma. Dan dia menemui kebenaran itu, gitu. Saya sendiri ya, saya sudah 3 kali khatam ini. Ya, sudah 3 kali. Justru dengan membaca Alkitab ini dah khatam 3 kali, jawabannya Injil Alkitab ini membuktikan apa yang telah Allah katakan, inna dina indallahil Islam. Memang agama yang diakui oleh Allah itu Islam. Kalau Islam itu diakui hanya di dalam Al-Quran itu biasa saja, karena Al-Quran memang konsepnya adalah Islam. Tapi kalau ajaran Islam ada di dalam Alkitab, ini baru luar biasa, gitu loh. Itu yang luar biasa. Makanya saya menjumpai, saya semakin kuat, semakin yakin tidak ada agama yang diridhai dan diutus, nabi itu diutus tidak membawa agama selain daripada Islam. Semua nabi. Karena sudah ada di dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 84 dan Al-Hajj ayat 78 tadi. Penjabarannya saya cari di sini. Saya tidak mencari di Quran. Saya cari di dalam Alkitab dan itu terbukti. Dan buktinya saya tuangkanlah di sini. Masya Allah. Jadi memang untuk yang rukun iman, rukun Islam, bisalah kita nanti pelajari sendiri. Ya. Teman-teman mungkin bisa nanti langsung beli ya. Biar lebih dibaca, lebih jelas karena bukan ini tipis buku ini mungkin 200 halaman. 220-an lah. Iya. Ada 220-an halaman. Jadi kalau kita mau kaji secara utuh ini tidak cukup waktu ini. Betul. Panjang ini. Panjang ini. Saya ada kajian kristolog perbandingan agama di beberapa masjid, kajian rutin. Nah, itu ya ini masih membahas ini juga. Itu sudah berjalan berapa kali pertemuan, belum selesai itu, belum tuntas. Respon masyarakat bagus lah. Responnya mereka antusias. Bahkan yang mereka tidak menyangka, yang menurut mereka itu memang Kristen itu sesuai dengan apa yang dia lihat sekarang. Ternyata tidak begitu. Itu yang asumsi mereka. Mereka kaget ketika mendengar ada Yesus mengajarkan khitan. Ya. Laki-laki wajib khitan. Mereka kaget ternyata khamar itu atau tua yang menjadi minuman mereka itu ternyata itu diharamkan di dalam Alkitab. Mereka kaget juga ketika melihat ada ayat-ayat Injil itu berkaitan tentang pelaksanaan wudhu, ada tentang sholat gitu. Bahkan juga mereka kaget ketika Ramadan kemarin saya pas membahas tentang puasa perspektif Alkitab. Di Yeremia pasal 36 ayat 9 itu perintah puasa Ramadan buat saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Jadi tidak kita Islam saja yang diperintahkan untuk puasa gitu. Mereka juga wajib berpuasa. Di situ maka saya ingat ketika saya membuka Yeremia pasal 36 ayat 9 itu perintah tentang puasa, maka saya ingat ayat tentang puasa itu kan dikatakan oleh Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Sebagaimana juga puasa itu telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu, ya kan? Orang sebelum kita itu kan yang dekat itu adalah umat Kristen, umat Nasrani, umatnya Yesus. Yang paling dekat lah. Yang paling dekat. Kalau seandainya ayat itu mengatakan begitu, artinya ada itu perintah diterima dalam Alkitab. Saya buka, saya cari. Ternyata memang benar ada. Yeremia pasal 36 ayat 9. Di dalam buku ini juga saya tuangkan itu. Jadi mereka, itu jamaah itu kaget. Wah, berarti kalau begitu bukan kita saja yang wajib berpuasa Ramadan. Memang demikian. Di Yeremia itu memang tidak disebut namanya Ramadan, tapi disebut bulan ke-9. Nah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Sya'ban, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan ke-9 Ramadan itu.
Nah, tahun Hijriah kan? Nah, bulan ke-9 itu Ramadan. Jadi disebut di Yeremia pasal 36 itu. Ayat 9. Nah, gitu. Jadi luar biasa. Jadi kalau ngomong-ngomong untuk pembuktian sebenarnya nggak bisa dibantah. nggak bisa dibantah. Saya sudah beberapa kali dialog begitu kan pada saudara-saudara, bahkan beberapa pendeta sekalipun saya sudah dialog, saya sudah buktikan itu ke mereka. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa karena ini ayatnya sendiri yang Alkitab sendiri mengatakan, bukan karangan saya, bukan buatan Al-Quran, Bukan tafsiran juga. bukan tafsiran, jelas nyata dikatakan itu. Gitu. Masya Allah. Memang luar biasa dahsyat ini. Betul. Mungkin pertanyaan yang terakhir ya, Oh, boleh. Pertanyaan terakhir itu tentang di dalam sistem dosa warisan atau dosa warisan itu apakah betul ajaran murni dari Nabi Isa atau Yesus atau seperti apa? Mungkin Ustaz bisa jelaskan di dalam buku Ustaz ini. Ya, kalau di buku ini saya juga tuangkan itu bab ke-18 itu tentang dosa warisan. Ya kan? Di halaman 168 kita bisa cek itu bukti-bukti bahwasanya Yesus tidak ada mengajarkan tentang penebusan dosa tidak ada. Itu juga dogma. Itu dogma. Ya. Berarti enak betul hidup kita. Ya, kalau logikanya begini. Antum kalau dosanya sudah ditebus, buat apa lagi ibadah? Iya. Apalagi konsep di ajaran Kristen itu kan, yang kita yakin dan percaya Yesus saja itu sudah dijamin masuk surga. Nah, sekarang buat apa ibadah kalau sudah terjamin masuk surga? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, logikanya kalau gitu, kemana perginya orang yang melakukan dosa ketika hidupnya kalau dia sudah dijamin masuk surga? Contoh saya, misal saya mengimani Yesus sebagai Tuhan dan saya melakukan dosa. Apa dosa saya gimana ini? Kalau gitu buat apa saya ibadah? Udah melakukan dosa saja. Karena dosa saya sudah ada yang nanggung. Kan begitu tuh. Ya. Tentang dosa warisan enggak begitu. Nah, kita buka ini. Ya, di dalam bantahan ini ya. Ya. Tentang di dalam Alkitab dalam Ulangan nih pasal ayat halaman 170 ada surat Ulangan pasal 24 ayat 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, jangan juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri-sendiri. Enggak ada. Masing-masing mikul dosa sendiri-sendiri. Jelas di sini. Apa lagi coba? Kita lanjut. Ini ada beberapa ayat ini. Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan menyelidiki hati yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, apa yang dia buat itulah yang dia dapat. Ya, ada banyak lagi nih ayat-ayat lainnya, antum bisa baca aja nanti ya. Ada di sini sekitar 6 ayat saya tuangkan di sini untuk membuktikan nggak ada dosa warisan, nggak ada. Setiap orang dihukum, dibalas sesuai dengan dosanya masing-masing, dengan perbuatannya masing-masing. Nggak ada dosa warisan. Logikanya juga, masa orang tua yang melakukan dosa, anaknya yang menanggung? Apa salah anak itu? Nanti melakukan dosa terus saya yang menanggung. Salah saya apa? Nah gitu loh. Kan dosa warisan itu karena dosa keturunan dari Nabi Adam itu. Yang melakukan kesalahan kan Adam. Kita kan nggak tahu menahu. Kok tiba-tiba kita lahir bawa dosa? Nggak adil. Di mana letak keadilan Tuhan kalau begitu? Orang kita nggak melakukan kok kita yang dihukum. Nah ternyata di dalam Alkitab dibantah. Setiap orang memikul dosanya masing-masing. Nggak ada dosa warisan itu, nggak ada. Berarti saya masih kembali ke tadi dogma itu ya. Ya benar. Jadi, karena sudah terlanjur didoktrin. Jadi saya anggap berarti hidup saya aman ini. Nah, benar. Ya kalau konsep dosa warisan itu ada, ya udah buat apa lagi kita ibadah? Buat apa lagi kita melakukan kebaikan? Toh dosa sudah terampuni. Ya, lakukan saja kejahatan sebanyak-banyaknya kalau begitu, karena dosa sudah terampuni. Kan mudah. Buat apa? Kalau gitu nggak perlu datang ke gereja di hari Minggu itu. Dan apakah dia melakukan kebaikan tak tercatat itu? Nah, ini sana kan? Buat apa dia melakukan kebaikan lagi? Iya, kebaikannya kemana? Untuk siapa? Untuk siapa? Gitu. Buat apa ada kebaikan? Buat apa ada kesalahan? Nah, buat apa ada dosa?
kalau semuanya sudah terampuni? Iya. Nah, itu nggak logis, yang begitu itu tidak logis. Ya, Gitu loh. betul. Masya Allah. Memang luar biasa sore hari ini Ustaz. Tadi kita sudah setidaknya teman-teman bisa menangkap isilah sedikit Ya, saja benar. dari buku ini, dan supaya tidak lupa ya kita harus membeli, kemudian kita baca-baca, Ya, betul. Yang poin-poin penting diringkas Ya, supaya ketika ada pertanyaan mendadak kan kita bisa benar. buka-buka kembali Ini bisa sebagai bahan dakwah. bahan dakwah, betul Ustaz. Ya, karena memang kita agak Islam dengan Kristen itu sama-sama agama misi. Maksudnya tuh sama-sama agama yang dikembangkan, menyampaikan. Betul. Islam diperintahkan juga untuk mendakwahi orang. Nah, di mereka juga begitu tuh. Mereka juga dianjurkan untuk mendakwahkan juga masalahnya. Nah, cuman ini jadi senjata. Nah, cuman tidak fairnya mereka. Terkadang dia mendakwahkan agama mereka dengan menyalah-nyalai atau menyudutkan atau menjelek-jelekkan Islam. Nah, itu yang tidak benar. Yang tidak sesuai dengan fakta. Kalau kita pakai fakta. Ini buktinya. Saya tuangkan fakta itu bahwasanya Islam itulah agama satu-satunya yang benar. Gitu. Mau tahu buktinya ada nih, baca aja buku ini. Nah, banyak setelah beberapa orang-orang yang membaca buku saya ini, alhamdulillah ada beberapa yang bersadar. Tanpa didakwahi. Saya juga ada memberikan wakaf ke beberapa masjid tentang buku ini, karena ini mungkin bisa jadi bahan dakwah bagi pengurus para dai-dai yang ada di tempat masjid-masjid tersebut. Makanya ini saya titipkan itu. Nah, ini antum karena jauh di sana, lahan dakwah di sana, jadi bisa ini dipakai nanti. Alhamdulillah. Jadi buku ini berarti untuk saya ini ya. Ya. Alhamdulillah. Saya wakafkan itu. Masya Allah, semoga bermanfaat. Amin ya. Mohon doa saja, mohon doa supaya selalu diberi kesehatan. Amin. Dan dimudahkan saya dalam terus untuk menggali, kemudian mempelajari, lalu menuangkan kembali dalam karya tulis. Saya berharap ini konsep Allah dalam 3 agama semitik ini saya target bulan ini harus selesai tulis. Insyaallah. Jadi bulan depan itu sudah bisa saya cari penerbit yang siap menerbitkan. Karena ya seperti ini, kemarin itu 5 penerbit yang kelima baru dia berani menerbitkan ini. Dan itu pun dengan catatan, saya harus membuat surat pernyataan bertanggung jawab atas tulisan saya sendiri. Kalau enggak dia nggak mau menerbitkan. Jadi profesional lah. Ya, dan alhamdulillah ini pertama ada ISBN, yang kedua HKI-nya sudah ada, hak kekayaan intelektual yang diterbitkan oleh Kemenhum. Jadi Kementerian Hukum sudah memberikan hak veto bahasanya begitu ya, hak kekayaan intelektualnya atas karya tulis saya ini. Nah, di sini ini juga kan ada di biasanya ini seperti ini ketentuan pasal-pasal hukum yang berkaitan dengan karya tulis yang sudah kita buat. Betul. Apabila nanti ada yang sengaja memperbanyak, yang mengurangi isi buku itu ada dendanya. Ada dendanya begitu. Ada pasal yang betul. Jadi Ustaz, terima kasih banyak. Ini sudah sungguh luar biasa ini Ustaz. Nggak terasa ini. Benar-benar. Kita mengupaslah sedikit-sedikit poin-poin yang ada dalam buku ini. Ya. Jadi semoga bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada. Kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita bicara sesuai dengan data-data, fakta-fakta yang sangat relevan, sangat valid, dan bisa dipertanggungjawabkan. Insyaallah demikian. Insyaallah bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.